Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas bab 12 dari buku Stop Selling and Start Leading. Judulnya Celebrate the Values and Victories. Merayakan nilai dan kemenangan. Betul, coba deh Anda pikirkan ini. Setelah kita berhasil capai target atau sebuah proyek selesai, apa yang biasanya kita lakukan? Paling banter kirim email, kerja bagus tim. Gitu ya? Iya kan? Terus langsung lanjut ke target berikutnya. Nah, bab ini berargumen kalau kita itu sering banget melewatkan salah satu alat kepemimpinan paling kuat, yaitu perayaan. Dan ini bukan sekedar pesta loh. Bukan, ini soal pengakuan tulus yang jadi bahan bakar emosional, baik untuk tim kita maupun untuk klien. Dan yang paling mengejutkan dari sumber kita kali ini, ada kesenjangan persepsi yang, luar biasa besar. Oh ya? Iya, jadi bab ini mengacu pada praktik kepemimpinan yang disebut mendorong semangat atau encourage the heart. Nah, para penjual, saat ditanya, mereka cenderung menempatkan praktik ini di urutan bawah dalam daftar prioritas mereka. Oke, itu bisa dimengerti. Tapi pembeli, 96% dari mereka menempatkannya di atas praktek-praktek lain seperti menantang proses atau menginspirasi visi bersama. Tunggu. Berapa persen? 96%. Wow, itu angka yang gila. Rasanya hampir semua pembeli menginginkan ini ya. Kenapa penjual nggak melihatnya? Apa mereka merasa perayaan itu buang-buang waktu? Bisa jadi, mungkin mereka merasa itu nggak profesional atau ya itu tadi, mereka Protestan nggak sadar dampaknya sebesar apa. Kelihatan terlalu lunak mungkin, ya? Mungkin ada anggapan seperti itu, padahal data menunjukkan sebaliknya. Nah, kesenjangan inilah yang akan kita bedah. Dan cerita sentral dari bab ini tentang seorang penjual bernama Phil Gerbishak adalah contoh sempurna untuk memulainya. Oke, mari kita masuk ke cerita Phil. Jadi, Phil ini berhasil dapat jadwal untuk demo produk baru. Di atas kertas ini sebuah kemenangan, kan? Tapi masalahnya, di perusahaan calon pembeli, cuma ada satu orang yang benar-benar antusias. Satu orang. Aduh. Bisa Anda bayangkan gimana perasaan timnya Phil? Mereka langsung pesimis, merasa ini bakal buang-buang waktu dan tenaga. Mereka khawatir produknya bakal gagal di luar lingkungan uji coba yang aman. Semangat tim langsung anjlok. Nah, disinilah kepemimpinan Phil diuji. Alih-alih masa timnya untuk, ayo tetap positif, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Dia mengubah kerangka berpikir mereka. Mengubah kerangka berpikir? Dia lagi menyebutnya demo. Dia mengingatkan timnya, lihat, ini bukan sekedar demo untuk jualan. Anggap ini kesempatan langka untuk belajar. Anggap ini soft launch kita. Soft launch? Maksudnya semacam uji coba internal tapi di dunia nyata, gitu. Kesempatan untuk menemukan kekurangan dalam proses mereka sendiri. Tepat sekali. Dengan satu perubahan kata itu, dia mengubah situasi dari berisiko gagal menjadi pasti berhasil. Kenapa? Karena tujuan utamanya sekarang adalah belajar, bukan menjual. Saya paham. Jadi tekanannya langsung hilang ya? Betul. Tekanan untuk tampil sempurna itu hilang. Phil berhasil menyatukan kembali timnya di sekitar nilai inti mereka, yaitu keberanian untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Stres mereka langsung turun drastis. Dan digantikan oleh rasa bangga. Persis, rasa bangga karena berani mengambil tantangan ini. Demo, tapi dia mulai membangun kembali sesuatu yang lebih besar. Mhm. Dan ini nyambung banget sama pilar pertama di bab ini, yaitu soal menciptakan semangat komunitas. Buku ini bilang perayaan itu punya dua tujuan, kan? Ya, betul. Satu, untuk menyuntikkan keberanian, dan yang kedua, untuk mengingatkan semua orang tentang nilai-nilai bersama mereka. Betul. Dan soal menyuntikkan keberanian ini ada penjelasan ilmiahnya yang menarik loh. Oh ya? Konsepnya disebut penularan emosional atau emotional contagion. Secara neurologis, ini ada hubungannya dengan mirror neurons atau neuron cermin di otak kita. Neuron cermin? Iya, sel-sel otak ini aktif baik saat kita melakukan sesuatu maupun saat kita cuma melihat orang lain melakukannya. Jadi, maksud Anda, saat kita melihat satu orang dirayakan di depan umum, otak seluruh anggota tim yang lain ikut merasakan kebanggaan itu, seolah-olah mereka juga yang dipuji. Persis. Jadi ini semacam hack biologis untuk motivasi tim dong? Tepat sekali. Saat Anda merayakan satu orang di depan umum karena menunjukkan keberanian, Anda sebenarnya sedang memberikan suntikan motivasi dan kebanggaan secara massal ke seluruh tim. Bahkan tanpa mereka sadari. Betul. Itulah kekuatan sebenarnya dari perayaan publik. Ini juga menjadikan individu tersebut sebagai panutan. Tim jadi tahu, oh,
Seperti inilah wujud kontribusi yang hebat. Ini standar yang kita tuju. Dan datanya mendukung ini secara telak ya. Sumber kita menyebutkan 90% penjual yang sangat sering merayakan pencapaian itu melaporkan semangat tim yang kuat. Bandingkan dengan hanya 30% dari mereka yang jarang sekali melakukannya. 3 kali lipat bedanya, jauh sekali. Ini bukan perbedaan kecil. Semangat tim itu bukan sekedar perasaan senang-senang kan. Ini adalah pendorong produktivitas, inovasi, dan yang terpenting, ketahanan. Ketika orang merasa jadi bagian dari komunitas yang saling menghargai, mereka akan lebih bersedia menghadapi tantangan yang paling sulit sekalipun. Dan ini terbukti di akhir cerita Phil kan. Setelah pola pikir timnya berubah, mereka mulai saling menyemangati, meniru kata-kata yang digunakan Phil. Tapi bagian terbaiknya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Benar-benar luar biasa. Pendukung Phil di perusahaan klien yang awalnya cuma 1 orang itu, dia melihat perubahan energi di tim Phil. Dia merasakannya ya? Iya, dia begitu terkesan dengan semangat dan persatuan mereka, sampai akhirnya dia memutuskan untuk terbang ke kota tim Phil, hanya untuk makan siang bersama tim teknis dan menyemangati mereka secara langsung. Gila kan? Gila, sampai segitunya ya. Ini bukti nyata kalau semangat yang ditunjukkan Phil itu bukan cuma memotivasi timnya sendiri, tapi benar-benar menular sampai ke klien. Tepat, energi positif itu menembus batas perusahaan. Dan di momen itulah dinamikanya berubah total. Bukan lagi penjual versus pembeli. Bukan, tapi menjadi kita dalam satu tim menghadapi tantangan ini bersama. Pembeli tidak lagi membeli produk, mereka membeli keyakinan dan energi dari tim penjual. Mereka ingin jadi bagian dari tim yang menang. Betul. Saya juga suka bagaimana Phil tidak menunggu momen besar untuk merayakannya. Buku ini menyebutkan contoh-contoh kecil kan? Salah satu favorit saya adalah ketika suasana sedang tegang-tegangnya, dia meminta salah satu sales engineer-nya untuk unjuk kebolehan. Betul, ternyata sales engineer itu jago main Rubik's Cube. Jadi di tengah rapat yang serius, Phil memintanya untuk menunjukkan seberapa cepat dia bisa menyelesaikan kubus itu. Hahaha, itu ide yang jenius. Saya bisa bayangkan suasana tegang langsung cair. Momen-momen kecil yang agak aneh seperti itu yang seringkali justru paling diingat ya. Benar. Bukan soal slide presentasi yang mulus, tapi soal koneksi manusianya. Itu yang membuat kerja jadi terasa lebih hidup. Dan momen seperti Rubik's Cube itu hanya bisa terjadi kalau pemimpinnya ada di sana. Di tengah-tengah tim, merasakan suasana tegangnya. Anda nggak bisa merasakan itu dari balik email. Atau panggilan video. Betul. Ini membawa kita langsung ke pilar kedua yang sama pentingnya dalam bab ini. Terlibat secara pribadi. Dan bisnis. Dia begitu terlibat dengan klien-kliennya sampai sering disangka sebagai karyawan di perusahaan klien tersebut. Iya, filosofinya sederhana tapi kuat. Peduli dulu, menjual kemudian. Caring first, selling second. Betul, filosofi itu sangat krusial. Seperti yang dijelaskan di buku, penjual seringkali memulai hubungan dari posisi defisit. Maksudnya? Karena ada stereotip negatif yang melekat. Penjual hanya peduli pada satu hal, yaitu komisi mereka. Mereka ada di sana untuk mengambil sesuatu dari Anda, bukan untuk memberi. Oke, peduli dulu, menjual kemudian, kedengarannya bagus. Tapi jujur saja, ini bisa terdengar klise. Dalam prakteknya, apa bedanya antara kepedulian yang tulus dengan penjual yang cuma pura-pura peduli? Pertanyaan yang sangat bagus. Gimana seorang pembeli bisa membedakannya? Contoh-contoh praktis. Dan ini bukan hal-hal besar loh. Oke. Menyapa dengan hangat dan tulus. Tersenyum, merespons email atau telepon dengan cepat. Mendengarkan dengan saksama. Artinya, benar-benar mencoba memahami, bukan cuma menunggu giliran bicara. Jadi intinya bukan satu tindakan heroik, tapi kumpulan dari puluhan tindakan kecil yang konsisten dari waktu ke waktu. Tepat sekali. Tindakan-tindakan kecil itulah yang menjadi bukti dan membangun kepercayaan lapis demi lapis. Kepura-puraan nggak akan bisa konsisten ya? Nggak akan bisa. Cepat atau lambat topengnya akan lepas. Kepedulian yang tulus terlihat dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Dan puncak dari kepedulian itu, setelah kepercayaan terbangun, adalah keberanian untuk jujur. Maksudnya, berani memberikan masukan yang sulit? Iya, bahkan berani menolak permintaan klien yang dalam jangka panjang sebenarnya tidak akan menguntungkan mereka. Oh, wow! Persis, bahkan jika tindakan itu beresiko membatalkan kesepakatan saat itu juga. Itulah integritas sejati, menempatkan hubungan dan keberhasilan jangka panjang klien di atas kemenangan jangka pendek. Itu ujian pamungkas dari kepedulian ya? Dan pembeli bisa merasakannya.
Oke, jadi kita punya dua pilar yang saling mendukung. Di satu sisi, menciptakan semangat komunitas lewat perayaan. Di sisi lain, terlibat secara pribadi untuk membangun kepercayaan. Lalu, bagaimana kita menyatukan keduanya? Rasanya cerita menjadi perekatnya ya. Tepat sekali. Dengan terlibat secara pribadi, Anda tidak hanya membangun hubungan, Anda juga menjadi saksi mata. Anda mengumpulkan cerita-cerita langsung dari lapangan. Dan cerita-cerita inilah yang memberi wajah manusia pada nilai-nilai perusahaan. Benar. Ada perbedaan psikologis yang sangat kuat di otak kita antara mendengar sebuah fakta dengan mendengar sebuah cerita. Maksudnya, beda antara dengar seseorang bilang, salah satu nilai kami adalah ketekunan, dengan dengar cerita nyata dari Phil tadi, gitu. Jauh beda. Keterlibatan pribadi memberi Anda kesaksian langsung. Ini mengubah kalimat, seseorang memberitahu saya tentang itu, menjadi, saya melihatnya sendiri. Jadi lebih personal dan dramatis. Betul. Lebih emosional, dan jauh lebih mudah menempel di kepala. Ketika Phil menceritakan tentang timnya, atau ketika orang lain cerita tentang Max Bochner, cerita-cerita itu jadi contoh hidup tentang bagaimana nilai-nilai itu dipraktekkan, bukan cuma dibicarakan. Jadi cerita-cerita ini jadi semacam DNA budaya yang diwariskan ke anggota tim baru, bukan cuma daftar nilai yang ditempel di dinding kantor. Persis. Ketika anggota tim baru bergabung, mereka nggak cuma baca daftar nilai. Mereka dengar cerita-cerita ini dari para senior. Dari sanalah mereka belajar, oh begini cara kita kerja di sini, begini cara kita hadapi kesulitan, dan begini cara kita merayakan kemenangan. Cerita jadi perekat komunitas yang sesungguhnya. Benar. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, apa artinya bagi kita? Pertama, perayaan itu bukan soal pesta pora atau buang-buang anggaran ya. Bukan sama sekali. Ini adalah tentang pengakuan yang tulus, tentang menyuntikkan keberanian, dan tentang membangun semangat komunitas yang kuat. Ini bahan bakar emosional, bukan sekedar nice to have. Kedua, kepedulian yang tulus itu nggak bisa dipalsukan. Itu harus ditunjukkan lewat keterlibatan pribadi yang konsisten. Ini satu-satunya jembatan untuk mengatasi stereotip negatif penjual dan membangun fondasi kepercayaan yang sejati. Tanpa ini, perayaan akan terasa hampa. Betul sekali. Dan terakhir dan mungkin ini yang paling penting, jangan pernah meremehkan kemenangan kecil. Justru perayaan-perayaan kecil ini seperti menyelesaikan Rubik's Cube di tengah rapat, itu yang menjadi bahan bakar yang membuat semua orang terus maju. Terus maju, langkah demi langkah. Terutama saat menghadapi jalan yang terjal dan panjang. Tepat. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda. Coba pikirkan interaksi Anda selanjutnya, baik dengan klien maupun tim internal Anda. Oke. Alih-alih menunggu sebuah pencapaian besar yang mungkin masih jauh di depan, momen kecil apa yang bisa Anda jadikan alasan untuk merayakan nilai bersama? Bisa jadi itu sebuah pertanyaan sulit yang berhasil dijawab, sebuah rintangan kecil yang diatasi, atau sekedar usaha keras yang ditunjukkan oleh seseorang. Bagaimana jika perayaan kecil hari ini adalah investasi emosional yang menjadi kunci untuk kemenangan besar di esok hari?